Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 12 kita ketemu lagi dengan farmakologi ya. Farmakologi. Oke. Jadi di sini farmakologi kan kalian kemarin sudah tahu tentang obat-obat degeneratif ya, penyakit degeneratif, sudah tahu tentang obat-obat nafsa, sudah tahu, terus sudah tahu juga tentang obat simptom ya. Nah, sekarang kita beralih ke obat-obat yang khusus tentang kausal. Dan kita bahas nanti tentang apa? Antibiotik. Ya. Nanti ada anti jamur. Ya. Terus ada lagi antivirus. Kalau antivirus kan kemarin sudah ya. Antivirus. Ya. Oke, ada namanya anti amubisida. Oke, jadi ini kita mulai ya. Jadi antibiotik, kalian tahu dari kata anti dan biotik. Jadi dia fungsinya adalah melawan bakteri yang masuk. Jadi ini melawan bakteri yang masuk ya. Biotanya di sini adalah bakteri. Jadi di sini ada macam-macam ya jadi bentuknya. Jadi antibiotik sekarang cara kerjanya ada yang sifatnya bakterisid. Terus ada yang namanya bakteriostatik. Seringkali dianggap kalau bakterisid itu sifatnya membunuh. Kalau bakteriostatik itu melemahkan. Nah, ya, bakterisid membunuh, kalau melemahkan. Jadi kalau cara kerjanya ada yang menghambat, satu cara kerja ya. Cara kerja ada yang menghambat sintesis dinding sel. Hambatan dinding sel. Ya. Terus yang kedua ada yang ganggu permeabilitas dinding sel. Hambatan dinding sel yang sintetis. Ya. Terus yang ketiga ada hambat protein. 1, 2, 3. Terus yang keempat hambat sintesis asam nukleat. Ya, terus ada yang hambat metabolisme. Nah, ini salah satunya contohnya adalah beta lactam. Ya. Nah, ini contohnya adalah nystatin. Ya, kalau hambat protein contohnya bisa aminoglikosida. Ya, chlorpenikol, tetrasiklin. Kalau sintesis apa namanya? Bisa rifampisin ya, quinolon dan acyclovir. Ya, kalau menghambat metabolisme sel mikroba ya. Contohnya sulfonamid, INH, trimetoprim ya. Atau kalian tahu ini kan gabungan ya, sulfonamid trimoxazole ya, trimoxazole, terus INH. Oke. Ya, jadi misalnya kalau ini hambatan dinding sel, sintesis dinding sel. Jadi kalau bakteri kalau dihambat dinding selnya, ya, kayak beta lactam itu apa? Penisilin, ya, cefadroxil,
amok, dan golongannya. Ya, jadi hambatan dinding sel itu sangat penting. Kenapa? Kalau bakteri nggak punya dinding sel, dia akan mati. Ya, ganggu permeabilitas. Jadi ini seringkali bersifat bakterisid, membunuh. Ya, ada yang ganggu permeabilitas dinding sel, jadi dia gampang dimasuki. Misalnya nistatin ini gampang masuk obatnya. Ya. Jadi seringkali nistatin ini mengganggu bakterinya. Jadi sifatnya seringkali bakteriostatis, melemahkan. Biasanya nistatin tidak sendiri ya, digabung. Bakteriostatik dengan bakterisid itu bisa digabung untuk lebih menghindari resistensi obat, mengurangi resistensi, mengurangi efek samping dari macam-macam obat, ya. Tiga ini nistatin. Hambat produksi, hambat protein. Nah, kalau hambat protein dia kan asli tidak normal ya. Aminoglukosida, klorofenikol, tetrasiklin ini menghambat pembentukan protein. Jadi dia sifatnya bakteriostatik. Jadi dia harus bantu dengan yang lain. Jadi dia menghambat virus itu berkembang karena proteinnya apa? Karena dia tanpa protein ya, sel struktur mikroba itu protein sangat penting. Beda dengan manusia, protein itu hanya salah satu menyusun. Kalau protein dihambat, otomatis bakterinya tidak bisa berkembang, lama-lama akan mati. Ya, sintesis asam nukleat, nah ini sangat penting. Kenapa? Asam nukleat itu adalah inti dari makhluk hidup. Kalau sampai asam nukleatnya dirubah, ya pasti bakterinya tidak akan tahan lama, tidak akan hidup, ya. Nah, mengganggu metabolisme. Nah, ini metabolisme kalau tidak teratur dia otomatis pertumbuhannya tidak lancar. Sama kayak kita misalnya metabolisme kita dihambat, otomatis makanan minuman yang kita minum itu efeknya akan sedikit, ya, tidak optimal untuk kita. Ya, seringkali ini bentuknya bakteriostatik, ya. Oke. Jadi kalian lihat di sini. Cukup yang kalian tahu di sini beta lactam. Kalian bisa lihat dari ISO ini ya. Di sini ISO sudah lengkap. Jadi di situ ada efek samping apa yang penting, apa yang dosisnya itu di sini sudah ada. Silakan dirangkum sendiri, ya. Jadi di sini beta lactam. Efeknya yang paling penting apa? Nah, beta lactam seringkali yang terjadi itu adalah efek sampingnya alergi, ya. Dia sifatnya broad spectrum, banyak yang broad spectrum, tapi ada juga yang narrow ya. Jadi kalau broad spectrum itu bisa untuk gram negatif, gram positif, gram negatif itu bisa, ya. Nah, banyak sekali obat beta lactam ini sifatnya broad spectrum, efek sampingnya alergi. Jadi alerginya bisa timbul dari yang mulai ringan, sedang sampai parah. Ya. Misalnya alergi amoxicillin itu bisa aja cuma gatal, merah itu yang ringan. Bisa aja sampai batuk, bisa aja sampai timbul ruang besar ya di kulit. Nah, itu yang sedang. Ada sampai terjadi gangguan nafas, sesek, jantung, itu bisa, itu namanya yang efek samping hipersensitif namanya, alergi atau hipersensitif, ya. Nah, ini, jadi harus hati-hati menggunakan antibiotik. Kalau nanti kalian meracik antibiotik, kalian harus melindungi dengan APD yang cukup. Jadi masker, sarung tangan. Kenapa? Bisa diserap oleh kulit, ya. Jadi sama aja kalian minum obat beta lactam tanpa, ya. Di industri pun beta lactam itu harus ada ruang tersendiri, ya, tidak dicampur dengan obat-obat yang lain karena bisa terjadi kerusakan, ya. Oke. Jadi itu yang antibiotik. Contohnya apa? Bisa penicillin G, penicillin V, cloxacillin, ya, banyak sekali.
Cefadroxil, nah itu juga termasuk di golongan beta-laktam ya. Cefotaxim, ceftazidin, cetriaxone, silakan nanti dilihat lagi di ISO. Itu banyak sekali macamnya ya. Oke, nanti silakan dicoba mana yang masuk beta-laktam, mana yang masuk nystatin, mana yang masuk cara kerja ini ya. Nanti bisa pisahkan obat mana yang masuk cara kerja 1, cara kerja 2, cara kerja 3, 4, dan 5. Dan yang khasnya apa, efeknya yang khas apa saja ya. Oke. Terus yang kedua, nystatin ya. Nystatin ini apa? Biasanya dia bersamaan dengan penggunaan metronidazol ya. Kalau obat jamur itu biasanya bisa gabungan dengan metronidazol. Nystatin juga ada pada obat tetes untuk sariawan ya. Itu isinya nystatin juga ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya aminoglukosid. Nah, aminoglukosid ini awas hati-hati. Ini bisa terjadi efek sampingnya tinggi. Efek sampingnya apa? Ya, nefrotoksik. Jadi toksik pada ginjal, bisa ototoksik ya pada telinga. Jadi kalau pemakaiannya berulang kali banyak, itu bisa terjadi nefrotoksik dan ototoksik ya. Nah, ini bisa nefrotoksik, bisa ototoksik ya. Hati-hati ini. Seringkali pemakaiannya lewat injeksi ya, nefrotoksik. Terus ada chloramphenicol. Nah, chloramphenicol, nah biasanya untuk penyakit tifus ya, di pencernaan. Nah, chloram ini artinya apa? Yang paling dikenal, dia bisa menyebabkan gray baby syndrome. Jadi kulitnya bayi itu ya pucat, kayak abu-abu, harusnya kan merah seger gitu ya. Itu bisa jadi kayak gitu. Efek sampingnya paling dikenal itu adalah itu. Menurun saat penggunaan chloramphenicol, pengembangan lagi menjadi thiamphenicol. Jadi sekarang banyak sekali yang digunakan karena efek sampingnya ini banyak sekali digunakan mengganti chloramphenicol itu thiamphenicol. Jadi thiamphenicol lebih banyak digunakan ya, jadi untuk proses infeksi pencernaan. Oke, terus tetracycline dan golongan lainnya itu banyak berhubungan dengan apa? Absorpsi. Nah, absorpsi kalsium. Nah, awas kalsium untuk anak kecil, orang tua itu kalau diabsorpsi pertumbuhannya anak kecil akan kerdil. Kalau orang tua diambil darah sikil perkembangannya itu dia akan menjadi gampang jatuh, gampang patah ya. Ini tetracycline ya. Terus ada rifampicin. Rifampicin itu untuk TBC ya. Rifampicin ini untuk TBC. Dia banyak efek sampingnya ya, bisa menyebabkan. Tapi kalau misalnya cuma merah itu berarti bukan, karena apa? Warnanya rifampicin ini warnanya merah cerah. Jadi kalau misalnya minum rifampicin belum berarti ada bahaya di situ, bukan ya. Nah, oke. Quinolone itu bisa digunakan untuk obat tenggorokan atau obat kalian tahu raja singa ya. Biasanya kalau di kelamin itu biasanya kalau laki-laki sering ke selingkuh atau sama perempuan lain itu biasanya sering kena penyakit yang namanya raja singa ya, infeksinya itu di daerah kelamin, di daerah saluran kemih. Itu obatnya quinolone ini, ciprofloxacin ya, tuh Quinolone, nah itu obat itu. Jadi tapi ini awas, ini kalau quinolone harus diminum dengan segelas air. Kenapa? Kalau tidak gitu dia akan menjadi batu ginjal. Jadi ini harus diminum dengan segelas air. Kalau enggak bisa jadi batu ginjal
ya. Acyclovir kalian tahu dia juga bisa digunakan untuk obat antivirus, ya. Terus untuk yang nomor 5, sulfonamid, trimethoprim ini sama-sama golongan sulfa. Jadi efek sampingnya hati-hati, dia bisa terjadi apa? Mudah menggumpal, mudah, ya. INH dia bisa menimbulkan neurotoksik, ya, neurotoksik. Makanya INH itu biasanya gabungannya itu ada dengan B6, karena B6 ini untuk mengurangi gejala neurotoksik, ya. Oke, nih. Oke, ini untuk yang antibiotik. Nah, kita lanjutkan untuk yang infeksi jamur, ya. Nah, kalau yang infeksi virus, kalian tahu ya kemarin ada virus. Jadi virus itu kan bentuknya RNA atau DNA, ya, virus, terus diselubungi dengan protein, ya. Ini R atau DNA diselubungi dengan protein. Jadi isinya virus itu kenapa dia susah sekali dibunuh, karena dia isinya cuma ini. Jadi kalau di luar inangnya dia akan susah sekali untuk dibasmi, karena ibaratnya hewan mati. Jadi dimatikan bagaimana, kan dia sudah tidak aktif, kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, itu sudah bisa berkembang, ya. Nah, penyakitnya bisa berupa herpes, HIV, ya. Apalagi terus ada yang namanya DB, ya, DBD, ya. Yang sering sekali sampai sekarang itu DBD ini masih jadi gangguan. HIV juga belum selesai. Cacar air, ya. Sekarang untung sudah ada vaksinnya. Kalau dulu cacar air kalau sudah kena semua satu kampung kena, ya. Tandanya itu apa? Ada bopeng-bopengnya, ya. Nah, ini jadi antivirus obatnya apa? Yang paling itu adalah acyclovir. Terus kemarin ada virus flu burung, ya, namanya ada Tamiflu. Mereknya, isinya apa? Oseltamivir. Ya, situ bisa di pengobatan sebenarnya untuk virus kita kembalikan kepada sistem kekebalan tubuh. Jadi selama sistem kekebalan tubuhnya kuat, ya, dengan bantuan ini itu virusnya akan dieliminasi sendiri. Nah, jadi self-limited disease, jadi bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya imunnya kurang, ya, seperti sekarang ini banyak orang imunnya kurang, itu virusnya akan berkembang biak dengan sangat bagus, ya, bisa terjadi, ya. Jadi sampai sekarang belum ada ditemukan membasmi keseluruhan, itu tidak ada, cuma ada mungkin mengurangi, ya. Ini banyak sekali efeknya adalah mengurangi sintesis dari ini RNA DNA, ya. Jadi sampai sekarang ini masih kayak gini, masih perkembangannya masih kita belum menemukan yang bisa membunuh virus, itu masih belum ada. Mungkin kalian nanti suatu waktu zaman kalian nanti mungkin ada perkembangan virus ini sudah bisa dibunuh, yaitu mungkin perkembangan obatnya, ya. Oke. Terus kita lanjutkan, kita hapus dulu, ya. Nah, kita amuba atau parasit. Contoh penyakitnya apa? Ada yang namanya malaria, ya. Ada
ada yang namanya kaki gajah atau filaria. Malaria kan sendiri ya, pakai panas kalau di hutan-hutan dulu di mana itu bisa jadi malaria, banyak sekali kasusnya. Cobanya apa? Kloroquine, hidrokloroquine, ya. Yang paling lama dulu pakai obatnya adalah kina, ya. Jadi malaria ini ada macam-macam obatnya, ya. Jadi malaria ciri-cirinya apa? Ya biasa ada demam secara berkala, pakai menggigil ya, pakai nyeri otot, nyeri kepala ya, bisa mual muntah atau malah jadi yang namanya kurang darah ya. Oke. Kloroquine ya. Ada sulfadoxin, pirimetamin. Nah, jadi silakan nanti dilihat di isunya, ini banyak sekali soalnya macam ya. Untuk cacing gajah filaria ini biasanya amuba lewati cacing ya. Oke. Obatnya apa? Bisa albendazole, piperacin ya, pirantel itu artinya Upixon ya. Kalau piperacin itu apa namanya, mereknya Piprasil ya. Jadi banyak sekali yang apa sebabkan cacing ya. Jadi hati-hati kalian kalau menjaga supaya nggak kena cacingan, kalian harus menjaga kebersihan, kakinya harus selalu pakai alas ya. Kalau dulu sukanya main, anak kecil suka mainnya di tanah pakai itu kan kalau cacingnya masuk di tangan ya, terutama yang kayak gini ya. Nah, jadi masuk di tangan itu akhirnya penyakitnya dulu kan sering cacingan. Jadi kalau sudah cacingan ya ingat setiap 6 bulan minum obat cacing ya. Kenapa? Karena cacing itu kalau bentuk larva nggak bisa dimatikan. Jadi kalau sudah bentuk cacing baru bisa dimatikan. Jadi hitungannya kalau 6 bulan yang larva pasti sudah jadi cacing, jadi bisa dibunuh semuanya. Jadi diulang ya. Oke, itu nah sekarang untuk yang jamur. Nah, jamur ini musuhnya bakteri ya. Jamur dan bakteri, antibiotik itu banyak yang dari jamur ya. Jadi kalau ada jamur, bakteri itu saling perang ya. Nah, kadang kalau bakterinya sudah dibunuh, itu malah jamurnya yang tinggi. Jadi awas, hati-hati penggunaan antibiotik, jangan sampai berlebihan. Kalau tidak ada indikasi jangan gunakan antibiotik. Kenapa? Kalau antibiotik turun, jamurnya tinggi, bisa tinggi ya. Oke. Jadi infeksi jamur apa saja obatnya? Ada griseofulvin. Ini harus diminum bersama makanan. Jadi bukan berarti makan terus minum obat, bukan. Habis makan langsung diminum obat, itu sama aja dengan bersama makanan ya. Griseofulvin, ada amphotericin, terus ada nystatin tadi. Jadi nystatin bisa sebagai antibakteri, bisa sebagai anti jamur. Terus untuk yang obat luar itu biasanya digunakan asam salisilat, plus asam benzoat. Jadi ini biasanya untuk, kan kalian tahu kalpanak dulu ya. Jadi kalau kalpanak itu biasanya sampai bekas hitam. Kenapa? Asam salisilatnya tinggi, jadi tak terbakar ya. Tak boleh digunakan untuk dalam, berbahaya ya. Terus kalau yang minum apa aja, ada ketoconazole ya.
ketoconazole, ya, miconazole, ya, sangat banyak sana. Silakan tidak sendiri, ya. Oke, di sini obat-obat ini hati-hati ya, sama seperti antibiotik, pemakaiannya kalau ada indikasi jangan digunakan. Apa? Berbahaya, bisa terjadi resistensi, ya. Oke, dari sini silakan kalau masih ada yang belum jelas silakan dihubungi lewat WA, grup bisa disampaikan. Jadi nanti temannya bisa tahu semua. Nanti saat kita ketemu lagi, ini saya harapkan kalian sudah merekap ya dari isu. Jadi obat-obat misalnya antibiotiknya tadi apa saja, misalnya anti jamurnya apa, antivirusnya apa, ya. Nah, kenapa? Ini banyak macamnya ya, tergantung dari macam-macam tes ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.